Pada video ini, saya akan mereview tentang model-model pembelajaran pada SMA. Perkenalkan, nama saya Pascal Lewisang dengan NIM 2103010092. Terdapat 4 model pembelajaran pada SMA. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Yang kedua, model pembelajaran discovery. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran berbasis permasalahan. Model pembelajaran pertama adalah model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pembangunan keterampilan, penyelidikan, dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Mode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menyelidikkan sebuah masalah. Model pembelajaran inquiry memiliki ciri-ciri. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa yang dilakukan siswa diarahkan mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan penggunaan pembelajaran strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir secara logis dan kritis untuk pengembangan kemampuan intelektual bagian proses mental. Nah, model pembelajaran inquiry memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama, model pembelajaran inquiry meningkatkan potensi intelektual siswa. Yang kedua, ketergantungan siswa kepada kepuasan ekstrinsik bergeser ke arah kepuasan intrinsik. Yang ketiga, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan karena terlibat langsung dalam penemuan. Model pembelajaran inquiry juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama, tidak efisien, khususnya untuk mengajar siswa berjumlah besar. Yang kedua, harapan-harapan dalam model pembelajaran ini dapat terganggu oleh siswa dan guru-guru yang telah terbiasa dengan pengajaran tradisional. Yang ketiga, sulit menerapkan model ini karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan model ceramah dan model tanya jawab. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran discovery. Nah, model pembelajaran discovery adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada satu kesimpulan. Nah, discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran discovery yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Model pembelajaran discovery memiliki kelebihan. Yang pertama, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar.
Yang ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajar. Model pembelajaran Discovery memiliki kekurangan. Yang pertama, kendalanya terjadi kebingungan kepada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan sebagainya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. Yang ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Nah, seringkali guru-guru gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini. Nah, model pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, pembelajaran berbasis model pembelajaran berbasis proyek memiliki ciri-ciri. Yang pertama, siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan membuat kerangka kerjanya sendiri. Yang kedua, terdapat masalah atau pertanyaan yang harus dipecahkan. Yang ketiga, siswa merancang proses untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Yang keempat, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan dan mengolah informasi yang menyelesaikan masalah. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki kelebihan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 2. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan daya kolaborasi. Nah, model pembelajaran berbasis proyek memiliki kelebihan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan daya kolaborasi. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki kekurangan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang tahu dan tidak menguasai teknologi. Model pembelajaran berbasis permasalahan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah. Model pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan. Yang pertama, menantang kemampuan siswa untuk memberikan kepuasan, untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer
pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan belajar sendiri dan memecahkan masalah. Yang kedua, jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan enggan untuk mencoba masalah. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman, siswa mengaku untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih.